Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih tentang Dajjal, tetapi kita akan lanjut tentang tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi dan dikuasai oleh Dajjal kecuali Mekkah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di antara dua kota tersebut melainkan ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, lalu berkata, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Muhammad. Itu adalah masjidnya Muhammad. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Lalu pada saat itu pun Dajjal akan menggoyangkan atau menginjakkan kakinya sebanyak 3 kali di atas gunung tersebut. Lalu pada saat itu terjadilah gempa di kota Madinah, sehingga akibat gempa tersebut akan mengakibatkan seluruh orang-orang kafir dan munafik akan keluar dari kota Madinah, terlempar mereka keluar kota Madinah dan akan menjadi pengikut Dajjal semua di antara mereka, kecuali orang-orang yang di dalamnya memiliki keimanan, yang dimana mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada saat itu pun Dajjal nanti akan pergi ke suatu tempat, yaitu Palestina. Terus Dajjal akan mengelilingi seluruh dunia ini, sampai pada saat nantinya kaum muslimin akan dikepung oleh Dajjal. Lalu pada saat itu pun mereka semuanya lari ke sebuah masjid yang ada menara putihnya, yang dimana disitulah akan terjadi tanda-tanda kiamat yang ketiga, yaitu turunnya Isa alaihi salam. Salah satu misi Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi adalah membunuh Dajjal. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya kaum muslimin nanti akan sholat di sebuah masjid di Damaskus, Suriah, yang dimana masjid tersebut ada menara putihnya. Sebagian ulama menyebutkan masjid tersebut adalah Masjid Darul Bayda, bernama Darul Bayda. Lalu pada saat salat subuh dan sudah dikumandangkan iqamah, pada saat itulah saat-saat yang ditunggu tiba. Nabi Isa alaihi salam pun turun dari menara masjid tersebut, yang dimana tangannya memegang kedua sayap malaikat yang membawanya. Lalu pada saat itu pun Imam Mahdi, yang merupakan imam dari kaum muslimin di akhir zaman, akan mundur dan mempersiapkan Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi imam. Tetapi apa kata Nabi Isa alaihi salam? Tidak, sesungguhnya imam telah ada dari umat ini. Lalu pada saat itu pun akhirnya Imam Mahdi memimpin sholat tersebut, dan setelah mereka selesai berzikir, maka Nabi Isa alaihi salam pun berkata, bukakan pintu itu. Lalu pun mereka membuka pintu itu, tiba-tiba mereka semuanya terkejut, karena di belakangnya sudah ada Dajjal lengkap dengan tentara berjumlah 70.000 kaum Yahudi, yang dimana mereka lengkap membawa senjata. Tetapi ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, ketika Nabi Isa melihat Dajjal, pada saat itu pun Dajjal seolah-olah cair. Tiba-tiba dia langsung meleleh tubuhnya bagaikan garam yang disiram oleh air panas. Lalu pada saat itu pun Dajjal lari terbirit-birit, tetapi Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemampuan kepada Nabi Isa di atas Dajjal. Kemanapun Dajjal pergi pada saat itu, maka Nabi Isa sudah ada di depannya. Lalu pada saat itu puncaknya, Dajjal tidak bisa meloloskan diri lagi Nabi Isa di Babulud. Lalu pada saat itu Nabi Isa alaihissalam pun mau menghujamkan tombaknya ke leher Dajjal. Lalu pada saat itu pun tewaslah makhluk la'anatullah alaihi ini. Lalu pada saat itu pun ditampakkan tombak yang sudah berlumuran darah. Lalu kaum muslimin pada saat itu pun bertakbir, Allahu Akbar. Lalu pada saat Dajjal sudah tewas, maka para pengikutnya kocar-kacir seluruhnya melarikan diri, termasuk orang-orang Yahudi. Mereka ada yang lari ke atas pohon, ada yang lari di dekat lubang, di belakang tembok dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu sudah mengizinkan semua tempat yang dijadikan mereka sebagai tempat berlindung untuk berbicara. Pohon, batu, lubang, seluruhnya akan berbicara dan akan berkata, "Wahai kaum muslimin, di sini adalah orang Yahudi, datanglah kemari dan bunuhlah dia." Lalu pada saat itu pun kaum muslimin seluruhnya menghabisi seluruh orang Yahudi, termasuk ada satu pohon yang tidak akan berbicara, yaitu pohon Gharqad. Karena pohon Gharqad adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Tetapi kaum muslimin sudah menyadari bahwa mereka pasti akan datang ke pohon Gharqad. Lalu pada saat itu mereka akan membunuhnya. Setelah orang Yahudi habis, pada saat itu pun tibalah tanda-tanda kiamat yang keempat, yaitu adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok manusia yang dimana mereka keturunan dari Bani Adam, tetapi jumlah mereka kata Rasulullah SAW lebih banyak dari jumlah kalian saat ini. Maksudnya adalah jumlahnya luar biasa banyak, yang dimana Allah telah mengisahkan mereka di dalam Al-Quran. Mereka itu dikurung oleh raja yang bernama Zulkarnain di sebuah tembok yang dibuat dari tembaga, dan mereka tidak akan bisa keluar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya. Mereka akan keluar seluruhnya berbondong-bondong, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya karena saking banyaknya jumlah mereka, termasuk kaum muslimin yang bersama Nabi Isa alaihissalam sekalipun. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam beserta kaum muslimin untuk berlindung di gunung Tursina. Lalu pada saat itu pun Ya'juj dan Ma'juj memenuhi seluruh bumi ini, dan mereka seluruhnya meminum seluruh air, termasuk air yang ada di danau Tabariyah atau Tiberias. Lalu pada saat itu pun Nabi Isa alaihissalam berdoa memohon kepada Allah agar Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu pada saat itu pun Allah mengirim sekelompok ulat yang dimana mereka menyerang leher mereka, lalu binasalah seluruh mereka. Tidak ada satupun yang tersisa kecuali mereka semuanya menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Lalu pada saat itu pun kaum muslimin keluar dari persembunyian mereka dan melihat di sekeliling mereka tidak ada satu celah pun kecuali telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Lalu pada saat itu pun Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyingkirkan mayat-mayat mereka. Lalu pada saat itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sekelompok burung yang dimana mereka membawa seluruh jenazah-jenazah atau mayat-mayat mereka. Lalu pada saat itu pun Allah pun mengirim hujan, yang dimana hujan tersebut tidak ada satu celah pun melainkan basah oleh air hujan tersebut. Lalu pada saat itu pun kaum muslimin meraih kemenangan, yang dimana pada saat itu khilafah Islamiyah sudah tegak, yang dimana dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Zaman itu sangat makmur, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, yang dimana zaman tersebut tidaklah lama. Setelah Ya'juj dan Ma'juj, kaum muslimin akan merasakan masa aman sebentar. Paling lama kata Rasulullah SAW hanya 9 tahun. Tetapi walaupun hanya 9 tahun, mereka hidup di bumi dalam penuh kemewahan. Sampai-sampai ada seseorang
yang ingin berinfak emas kepada tetangganya, tetapi tetangganya tersebut menolak dikarenakan dia pun sudah memiliki emas yang berlimpah. Saking makmurnya zaman pada saat itu. Bahkan bukan hanya makmur, aman pada zaman itu. Seluruh dunia dalam kekuasaan kaum muslimin. Dan pada saat itu pun, jika ada seseorang wanita yang akan berangkat ibadah haji sekalipun tanpa didampingi seorang mahram, niscaya tidak akan ada seorang rampok pun yang akan mengganggunya. Karena saking melimpahnya pada zaman itu, tidak ada satupun yang kemiskinan, tidak ada satupun yang kekurangan harta. Seluruhnya hidup dalam berkecukupan. Tetapi zaman ini tidaklah lama, hanya 9 tahun paling lama. Insya Allah kita akan membahas tanda kiamat yang selanjutnya di pertemuan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.